Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvika Maria Saya Firda Gangsa Ramadanti dari kelas Manajemen 5A UIN Sunan Ampel Surabaya. akan memaparkan laporan analisis ekonomi, industri, fundamental, teknikal, dan isu-isu terkait terhadap keputusan pembelian saham dari Virtual Trading Stockbit. Nah, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal kepada Ibu Rizka. 1. Analisis ekonomi dunia. Seperti pada grafik yang tertera di layar, pada kuartal pertama tahun 2021 bulan Juni, pertarungan volatilitas pasar keuangan dengan investor memposisikan ulang kepemilikan portofolio saat mereka menilai kembali prospek inflasi Amerika Serikat. Kebijakan moneter. Tentu dari kekhawatiran ini dikarenakan varian Delta dan implikasi lainnya. Untuk selanjutnya terdapat analisis makro Indonesia. Nah, analisis ini penting untuk dilakukan karena investor perlu mengetahui bagaimana keadaan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ekonomi keadaannya secara keseluruhan suatu negara sangat mempengaruhi kepada masyarakat, perusahaan, maupun pasar. Ada 3 poin, untuk yang pertama PDB, yang kedua inflasi, yang ketiga tingkat bunga. Nah, untuk yang pertama terkait PDB atau produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dan dalam jangka waktu tertentu dan biasanya adalah 1 tahun atau per tahun. Nah, dari tingkat pertumbuhan PDB ini yang tinggi itu bisa mengindikasi bahwasanya terjadi pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan yang luas bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar, yakni pada tahun 2018 terdapat kenaikan 5,17%, diikuti pada tahun 2019 yang menurun menjadi 5,02%, dan yang terakhir di tahun 2020 yakni penurunan sebesar 2,007%. Untuk selanjutnya yakni terdapat inflasi, bisa dilihat pada grafik yang tertera di layar, di mana inflasi yang tinggi sering dikaitkan dengan perekonomian yang overheat, yaitu perekonomian di mana permintaan atas barang dan jasa yang melampaui kapasitas produksinya dan akan mendorong kenaikan harga. Untuk yang selanjutnya yakni terkait tingkat bunga. Nah, bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar, terdapat 5 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021, di mana suku bunga BI dari tahun ini itu mengalami banyak penurunan sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 2019 dan 2021. Nah, bagi perusahaan, tingkat suku bunga yang rendah akan menaikkan nilai perusahaan sehingga harga sahamnya akan naik. Analisis yang kedua yakni analisis industri. Apa sih analisis industri itu? Jadi analisis industri itu merupakan alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Nah, analisis ini membantu untuk memahami posisi pasar industri. Jadi analisis industri ini penting bagi para investor. Analisis industri ini dapat membantu para investor untuk membandingkan kinerja dari berbagai industri sehingga bisa mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan maupun sebaliknya. Nah, informasi ini yang nantinya sebagai masukan untuk mempertimbangkan saham-saham dari kelompok industri mana saja yang akan masuk dalam portofolio. Kapitalisasi pasar sendiri merupakan nilai perusahaan publik di pasar saham. Semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin mahal perusahaan tersebut dihargai oleh pasar. Dari tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar yakni dari industri keuangan dan yang memiliki kapitalisasi terendah dari sektor pertanian.
Selain membantu para investor untuk membandingkan kinerja dari berbagai industri, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi peluang industri, risiko, dan return yang diharapkan. Nah, untuk menilai return yang diharapkan dari suatu industri, investor dapat melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui estimasi earning per share, dan yang kedua, mengetahui estimasi price earning ratio. Dalam analisis industri ini, kami mengevaluasi 4 sektor industri. Yang pertama, industri keuangan. Alasan kami mengambil evaluasi dari industri keuangan, yakni yang pertama, dalam konteks perekonomian global dan nasional yang masih terkena dampak pandemi COVID-19 ini, ketahanan industri dari sektor keuangan, yakni sektor perbankan, sampai saat ini masih terjaga. Terbukti dengan kondisi permodalan perbankan yang cukup solid. Alasan yang kedua, karena kinerja keuangan yang stabil. Dan alasan yang ketiga, pada sektor keuangan terbesar berikutnya, sektor perbankan memiliki kapitalisasi yang terbesar. Jadi dari analisa EPS dan PER, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham pada Bank Negara Indonesia karena memiliki nilai earning per share dan PER yang tinggi. Selanjutnya, kami mengevaluasi industri barang konsumsi. Alasan kami mengambil industri selanjutnya, kami mengevaluasi industri barang konsumsi. Alasan kami mengambil industri barang konsumsi, yakni yang pertama, industri barang konsumsi memiliki kapitalisasi yang besar dengan urutan yang kedua. Alasan yang kedua, sektor barang konsumsi memproduksi kebutuhan sehari-hari. Alasan yang ketiga, salah satu sektor yang dinilai cukup bertahan walaupun adanya dampak COVID-19. Dan alasan yang keempat, saham dari industri barang konsumsi merupakan saham yang defensif. Nah, dari analisa EPS dan PER, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, untuk sektor industri yang selanjutnya, kami memilih industri telekomunikasi. Mengapa kami memilih industri telekomunikasi? Karena setelah kita lihat dari dampak pandemi COVID-19, muncullah kebijakan yakni work from home yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan data dan internet. Alasan yang kedua yakni karena prospek industri ini cukup baik dalam jangka panjang seiring perkembangan teknologi dan internet. Nah, dari analisa EPS dan PER, kami memutuskan untuk mengevaluasi saham dari PT Telkom Indonesia. Untuk sektor selanjutnya, yakni kami memilih sektor pertambangan. Alasan kami memilih sektor pertambangan yakni karena sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi. Dan alasan yang kedua, karena sektor pertambangan memiliki prospek yang sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Nah, di analisa tersebut kami mengevaluasi saham pada perusahaan gas negara Persero dan PT Aneka Tambang. Analisa selanjutnya yaitu analisa fundamental. Jadi analisa fundamental ini merupakan analisis yang menyelidiki masalah yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan dengan tujuan untuk memahami karakteristik dasar dan operasional dari suatu perusahaan. Nah, dalam analisis fundamental ini kami menganalisis dengan 5 rasio. Yang pertama ada return of asset, yang kedua return of equity, yang ketiga earning per share, dan yang keempat price earning ratio, dan yang kelima current ratio. Jadi untuk return of asset ini mengukur pengaruh penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk rasio equity mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal investor untuk menghasilkan laba bersih. Sedangkan earning per share merupakan rasio yang mencerminkan laba per saham yang akan diperoleh
pemegang saham. Untuk rasio selanjutnya yakni price earning ratio, yakni perbandingan antara harga pasar per saham dan laba per saham. Dan untuk rasio yang terakhir yakni current ratio, merupakan alat rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset lancar. Untuk analisis fundamental yang pertama yakni dari industri keuangan. Nah, di sini kami memiliki laporan keuangan dari beberapa perusahaan, yakni ada BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan subsektor keuangan memiliki prospek yang paling baik untuk menanamkan saham, yaitu dari perusahaan Bank Negara Indonesia. Karena dapat kita lihat dari analisa laporannya, BNI unggul berdasarkan EPS dan PER, sehingga perusahaan dapat memberikan keuntungan paling besar kepada investor, dan harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang. Untuk industri yang kedua yakni industri barang konsumsi. Di sini kami menganalisis perusahaan Indofood dan Unilever. Berdasarkan data laporan keuangan yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan subsektor barang konsumsi yang memiliki prospek paling baik untuk menanam saham yakni dari perusahaan Indofood, karena dari beberapa faktor analisa keuangan lebih unggul dibandingkan perusahaan sejenisnya. Nah, di sini dari Indofood memiliki EPS dan PER yang lebih unggul, sehingga menurut kami perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar bagi para investor. Selain itu, harga sahamnya juga masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang. Untuk industri selanjutnya yaitu industri telekomunikasi. Kami mengambil industri Telkom dan XL Axiata. Nah, berdasarkan data-data ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan subsektor telekomunikasi yang memiliki prospek yang paling baik untuk menanamkan saham yakni dari perusahaan Telkom. Karena dapat kita lihat dari beberapa faktor analisa laporan keuangan, PT Telkom lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Untuk industri selanjutnya yakni dari sektor industri pertambangan. Perusahaan yang kita analisis yakni dari perusahaan Aneka Tambang, perusahaan gas negara Persero, dan Medco Energi Internasional. Nah, berdasarkan data yang kita analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor pertambangan yang memiliki prospek yang paling baik untuk menanamkan saham yakni perusahaan gas negara Persero, karena dapat kita lihat dari beberapa faktor analisis laporan, perusahaan gas negara Persero lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Dilihat dari nilai EPS, ROA, ROE, perusahaan gas negara Persero lebih unggul. Nah, untuk bab selanjutnya yakni terdapat industri sektor saham yang dipilih. Untuk yang pertama terdapat PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Bank BNI merupakan badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.
Pada saat ini, saham-saham PT Bank BNI ini dimiliki oleh 60% pemerintah Indonesia, sedangkan sisanya 40% dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun instansi. Nah, dalam memberikan layanan, Bank BNI juga didukung oleh sejumlah anak perusahaan, yakni BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Untuk yang kedua, terdapat PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan serta terkemuka di mata masyarakat. Dengan kegiatan usaha yang sangat bermacam-macam, antara lain mie instan, diari, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, serta makanan khusus. Selain itu, PT Indofood ini juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang produksi kemasan fleksibel maupun karton untuk produk-produknya. Nah, tahu nggak sih bagaimana cikal bakal dari PT Indofood ini? Nah, untuk PT Indofood ini berawal dari grup produk konsumen bermerek Consumer Branded Product atau CBP yang diinduki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mulai beroperasi pada tahun 1982. Di tahun 1985, grup CBP ini memulai kegiatan usahanya di bidang nutrisi serta makanan khusus. Dan selanjutnya, kegiatan usaha di bidang CBP ini sangat menyeluruh, meluas, baik dari penyedap makanan yang dibentuk pada tahun 1991. Perusahaan ketiga yakni terdapat PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa, layanan teknologi informasi, serta komunikasi. Pemegang saham mayoritas dari Telkom ini adalah pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09%. Sedangkan sisanya 47,91% dikuasai oleh publik. Nah, pada perusahaan Telkom ini menawarkan berbagai layanan jaringan dan telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional, menggunakan layanan kabel, telepon tetap atau CDMA, dan Global System for Mobile Communication atau GSM, serta layanan interkoneksi yang digunakan antara lain OLO dan lain sebagainya. Untuk perusahaan keempat yakni terdapat perusahaan gas negara Tbk. Nah, PGN atau Perusahaan Gas Negara Indonesia ini didirikan pada tanggal 1859. Nah, pada tanggal 13 Mei 1965 berdasarkan peraturan pemerintah, maka PGAS ini ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas atau PN Gas. Nah, untuk perusahaan terakhir yakni yang kelima terdapat Aneka Tambang Tbk. Aneka Tambang Persero Tbk ini atau dengan kode saham ANTM didirikan dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang yakni pada tanggal 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Apa aja sih kegiatan dari perusahaan Antam ini? Yakni yang pertama meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Di tahun 2014, perusahaan menjual komoditas baru, yakni CGA atau Chemical Grade Aluminium, yang seiring dengan beroperasinya, pabrik pengolahan CGA ini berada di Kalimantan Barat. Dan selain itu, Antam ini juga sedang mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk yang bab kelima, yakni ada analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri itu apa sih? Nah, analisis teknikal merupakan analisis terhadap pola pergerakan harga di masa lampau dengan tujuan untuk meramalkan pergerakan harga di masa mendatang. Adapun beberapa komponen yang digunakan dalam menganalisis teknikal, yaitu yang
Untuk yang pertama terdapat candlestick chart, yakni menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Seperti pada gambar yang tertera di layar. Nah, interpretasi candlestick ini berdasarkan pattern yang ada. Candle yang berwarna hijau artinya harga bergerak naik atau closing price lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan opening price. Nah, dan juga sebaliknya, candle berwarna merah yang artinya harga bergerak turun atau closing price lebih rendah nilainya dibanding opening price. Nah, lalu apa sih garis vertikal yang ada di atas dan di bawah dari candle itu? Itu adalah high price dan lowest price selama periode yang diberikan. Jika memakai istilah bullish dan bearish, maka yang berwarna hijau adalah bullish pattern dan yang berwarna merah adalah bearish pattern. Nah, untuk yang kedua terdapat support atau level harga terendah dan juga resisten level harga tertinggi. Support adalah level harga di mana saham secara historis sulit untuk turun lebih rendah lagi. Diyakini akan banyak pembeli membeli saham pada level ini. Cara penentuan garis support adalah dengan menarik minimum 2 garis horizontal pada posisi terendah level tertentu. Seperti pada gambar yang tertera di layar, yakni contoh support atau level harga terendah. Untuk selanjutnya yakni pengertian dari resisten, di mana level harga saham secara historis sulit untuk naik lebih tinggi lagi dan diyakini akan banyak penjual yang menjual sahamnya pada level ini. Nah, cara penentuan garis resisten ini dengan menarik minimum 2 garis horizontal pada posisi tertinggi level tertentu seperti pada gambar yang tertera di layar. Nah, untuk selanjutnya yakni ketiga terkait technical indicator. Nah, ini terdapat beberapa macam. Untuk yang pertama, moving average. Moving average ini adalah basis sistem untuk banyak tren mekanikal. Pada dasarnya, tren ini mengikuti pasar. Oleh karena itu, hanya memberitahukan kepada kita tren yang terjadi setelah fakta. Untuk yang kedua, yakni stochastic oscillator. Yakni cara penggunaannya ada 2 prinsip yang perlu diketahui. Untuk yang pertama, nilai stokastik di atas 80 dikatakan overbought atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bearish. Nah, jika stokastiknya di bawah 20, maka dapat dikatakan oversold atau kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Dan untuk yang kedua, ada sinyal beli dan jual yang juga bisa dilihat dari perpotongan garis merah dan garis hijau. Nah, untuk yang terakhir terdapat RSI atau Relative Strength Index. RSI ini sendiri merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan oleh para analis teknikal untuk menentukan titik balik suatu saham. Pada RSI ini sendiri pada umumnya ditentukan pada level 30 hingga 70 poin. Nah, untuk yang keempat terdapat analisis teknikal terhadap PT Bank Negara Indonesia seperti gambar yang tertera di layar, yakni analisisnya untuk yang pertama saham BBNI pada tanggal 4 Agustus 2021 ditutup menguat pada harga 4.950, naik sekitar 2,69%. Nah, hal ini disertai dengan kenaikan volume yaitu 136% dari hari sebelumnya. Untuk yang kedua, terdapat indikator stochastic slope. Nah, pada saham ini berada pada area pertengahan bawah dengan kecenderungan bullish. Untuk yang terakhir ketiga, indikator moving average convergence divergence atau MACD terlihat berada di bawah garis 0 dengan kecenderungan bullish. Selanjutnya yang kelima, analisis teknikal pada PT Indofood CBP sukses makmur. Saham ICBP selama 1 tahun mengalami tren bearish. Namun, jika dilihat dari pergerakan harga selama 1 bulan, di bulan Juli 2021,
Kedua saham ini sama-sama sedang mengalami trend sideways. Saham ICBP pada akhir bulan Juli dengan indikator MACD sudah mendekati angka 0, sedangkan garis stokastik sudah melebihi 20%, yang artinya sedang oversold. Dalam hal ini, investor bisa menunggu nilai stokastik menembus area 80% dan garis stokastik memotong garis smoothed dari bawah ke atas untuk sinyal beli. Untuk yang terakhir, ada analisis teknikal terhadap aneka tambang. Seperti gambar yang tertera di layar, terdapat beberapa poin yang perlu disampaikan. Untuk yang pertama, saham Antam ini sendiri pada tanggal 11 Agustus 2021 ditutup menguat pada harga 2.340 yang naik diperkirakan sebesar 3,53%. Nah, hal ini disertai dengan kenaikan volume yaitu 110% dari hari sebelumnya. Untuk poin kedua, yakni berdasarkan indikator stochastic slow, saham ini berada pada area jenuh jual dengan kecenderungan bullish. Untuk yang poin ketiga, indikator MACD terlihat berada di bawah garis 0 dengan kecenderungan bearish. Nah, untuk bab ke-6 terdapat analisis isu-isu terkini. Yang pertama, terdapat isu dari PT Bank Negara Indonesia yang akan mengakuisisi Bank Mayora. Nah, hal ini dibenarkan oleh Muharram selaku sekretaris perusahaan yang mengungkapkan rencana akuisisi ini akan dijalankan perseroan pada kuartal pertama tahun 2022. Namun, setelah kabar ini beredar di masyarakat, Mukarram sendiri tidak membenarkan atau menyalahkan kabar tersebut. Dan pada dasarnya, Muharram ini memastikan di berita yang beredar di masyarakat ini tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta tidak mempengaruhi harga saham dari Bank BNI ini sendiri. Nah, berikut terdapat isu dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Bisa dilihat pada layar gambar. Dan yang ketiga terdapat isu dari PT Telkom Indonesia. Dan yang ini keempat terdapat isu perusahaan dari gas negara. Dan yang terakhir terdapat isu dari aneka tambang. Untuk transaksi pembelian dan penjualan saham, kami mulai dari tanggal 13 November 2021 hingga tanggal 5 Januari 2002. Nah, kami membeli saham berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, yakni menggunakan analisis makro, analisis industri, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Nah, tabel ini menunjukkan transaksi pembelian saham yang kami lakukan di aplikasi Stockbit. Tanggal 23 November, kami melakukan transaksi pembelian saham pada PT Telkom sebesar 78 lot. Dan pada tanggal 23 November juga kami membeli saham dari perusahaan aneka tambang sebesar 100 lot. Setelah itu kami membeli saham pada tanggal 1 Desember di perusahaan gas negara sebesar 100 lot. Dan juga pada tanggal 1 Desember 2021 kami membeli saham di Bank Negara Indonesia sebesar 45 lot. Dan transaksi pembelian saham terakhir pada tanggal 5 Januari 2022 di perusahaan Indofood sebesar 30 lot. Nah, alasan kami membeli saham-saham dari perusahaan tersebut yakni didasarkan pada analisis yang telah kami lakukan, yakni analisis ekonomi, analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis industri. Nah, selain melihat dari analisis tersebut, dalam membeli saham, kami juga melihat berita-berita atau isu-isu terkini dari aplikasi Stockbit. Jadi isu-isu tersebut untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan pada saat itu layak dibeli atau tidak.
selanjutnya pada tabel ini merupakan transaksi penjualan saham yang telah kami lakukan. Pada tanggal 23 November 2021 kami menjual saham dari PT Telkom Indonesia sebesar 78 lot, dan pada tanggal 2 Desember 2021 kami menjual saham dari 2 perusahaan, yakni dari perusahaan gas negara sebesar 100 lot dan dari Bank Negara Indonesia sebesar 45 lot. Setelah itu pada tanggal 5 Januari 2022 kami melakukan transaksi penjualan saham lagi di 2 perusahaan, yakni kami menjual saham dari perusahaan PT Aneka Tambang dan Indofood. Alasan kami menjual saham tersebut hampir semuanya dipengaruhi oleh harga pasar. Nah, jika harga pasar sudah dirasa cukup menguntungkan dibandingkan dengan harga pada saat kita membeli, jadi kami jual saham-saham tersebut sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil setelah kami melakukan analisis ini, yakni pada saat berinvestasi, investor harus lebih dahulu mempertimbangkan aspek ekonomi, operasional, fundamental, dan teknikal untuk memastikan bahwa saham perusahaan memiliki prospek jangka panjang yang baik dan layak dibeli atau dikoleksi. Selain dari keempat analisis tersebut, sangat penting untuk mengetahui isu-isu terkini dan informasi penting yang sedang beredar. Nah, dengan demikian kita dapat memutuskan saham apa saja yang akan kita beli agar dalam beberapa tahun ke depan mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.